Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 4 pengauditan akan membahas materi tentang materialitas dan risiko. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita perkenalan lebih dahulu. Saya Zulfebriani sebagai moderator, dan anggota-anggota kelompok 4 lainnya, Ade Putri Sanet, Anissa Melinda, Nuri Hidayati, Elmalia Putri, M. Akbar Maulidani, Ratna Ayu Pratiwi, Rama Adrian, Rana Amelia, dan saya sendiri Zulfebriani. Baiklah, selanjutnya kita ke materi pertama yang akan dibahas oleh Ade Putri Sanet. Pada Ade Putri Sanet kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian materialitas. Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. FASB Contempt Statement 2 mendefinisikan material sebagai besarnya penghapusan atau salah satu informasi akuntansi yang dengan memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut kemungkinan akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji. Menentukan materialitas kinerja. Di sini materialitas kinerja dapat didefinisikan sebagai jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada angka yang lebih kecil dan dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan demi menguranginya ke tingkat probabilitas yang rendah dan tepat bahwa jumlah agregat dari salah saji yang belum dikoreksi atau tidak teridentifikasi melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Materialitas kinerja dapat bervariasi bagi berbagai kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terutama jika berfokus pada area tertentu. Auditor menghadapi 3 kesulitan utama dalam mengalokasikan materialitas dalam akun-akun neraca, yaitu auditor memperkirakan akun-akun tertentu mengandung lebih banyak salah saji dibandingkan akun-akun lain. Yang kedua, biaya lebih saji maupun kurang saji harus dipertimbangkan. Kemudian ada biaya audit relatif mempengaruhi pengalokasian. Mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan. Ketika melaksanakan prosedur audit untuk setiap segmen audit, auditor membuat kertas kerja untuk mencatat semua salah saji yang ditemukan. Salah saji yang ditemukan dalam suatu akun dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Salah saji yang diketahui atau non-misstatement adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Yang kedua, salah saji yang mungkin atau likely misstatement terbagi lagi menjadi 2 jenis. Jenis pertama adalah salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Jenis kedua adalah proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari suatu populasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ratna Ayu Pratiwi. Saya akan menjelaskan tentang resiko audit. Menurut SA Seksi 312, resiko audit adalah yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang salah saji material. Semakin auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor untuk menanggungnya. Auditor merumuskan suatu pendapatan atas laporan keuangan sebagai keseluruhan atas dasar bukti yang diperoleh dari verifikasi asersi yang berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi. Tujuannya adalah untuk membatasi resiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa, sehingga pada akhir proses audit, resiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan akan berada pada tingkat yang rendah. Faktor-faktor resiko audit, tingkat ketergantungan pemakaian pada laporan keuangan,
kemungkinan akan adanya kesulitan keuangan klien yang timbul setelah laporan audit diterbitkan, evaluasi auditor atas integritas manajemen. Lanjut. Resiko bawaan atau inherent risk. Resiko bawaan adalah kerentanan suatu arsepsi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Faktor yang menentukan risiko bawaan pada banyak akun, yaitu pertama profitabilitas perusahaan secara relatif dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya. Yang kedua, jenis usaha dan sensitivitas operasi. Yang ketiga, masalah kelangsungan usaha. Yang keempat, sifat, penyebab, dan jumlah salah saji yang terdeteksi dalam audit tahun sebelumnya. Seorang auditor harus memutuskan risiko audit yang dapat diterima yang tepat bagi suatu audit selama perencanaan audit. Pertama, auditor memutuskan risiko-risiko penugasan. Risiko penugasan atau yang biasa kita sebut engagement risk adalah risiko bahwa auditor atau organisasi yang membawahi auditor akan menderita kerugian setelah selesainya audit, walaupun laporan audit itu sudah benar. Nah, untuk menilai risiko audit yang dapat diterima, seorang auditor harus menilai setiap faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi risiko penugasan dan mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima, antara lain itu yang pertama, derajat ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan. Yang kedua, kemungkinan klien mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga itu integritas manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menilai risiko inherent. Percantuman risiko inherent pada risiko audit adalah salah satu konsep terpenting dalam auditing. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inherent, auditing harus menilai faktor-faktor yang menyebabkan risiko inherent dan memodifikasi bukti auditing untuk memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Auditor harus mempertimbangkan beberapa faktor utama ketika menilai risiko inherent. Yang pertama ada sifat bisnis klien, yang kedua hasil auditing sebelumnya, yang ketiga penugasan awal versus penugasan berulang, yang keempat pihak-pihak yang terkait, yang kelima ada transaksi non rutin atau kompleks, yang keenam pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi dengan tepat, yang ketujuh unsur-unsur populasi, yang kedelapan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang curang, yang kesembilan faktor-faktor yang berkaitan dengan misapropriasi aset. Hubungan risiko dengan bukti serta faktor-faktor yang akan mempengaruhi risiko. Hubungan antara materi risiko audit dan bukti audit. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit sebagai berikut. 1. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpul. 2. Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut. Pertama, jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dengan tingkat materialitas secara bersama-sama. Slide selanjutnya. Merevisi resiko dan bukti. Model resiko terutama material kena itu, auditor harus mengembangkan pertimbangan pendahuluan. Baik, lanjut. Istilah-istilah penting. Yang pertama, risiko audit diterima.
Acceptable audit risks, ukuran tentang ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin disalah-sajikan secara material. Kedua, alokasi pertimbangan pendahuluan, allocation of the preliminary judgment about materiality. Ketiga, proses pembenahan ke setiap akun neraca jumlah saji dianggap material bagi akun tersebut berdasarkan pertimbangan. Yang keempat, audit assurance, suatu perlengkapan risiko audit yang dapat diterima, risiko audit yang dapat diterima sebesar 2%, sama dengan audit assurance sebesar yang 98%, disebut juga kepastian secara keseluruhan dan tingkat kepastian. Dan yang terakhir, kelima, model risiko audit, model formal yang mencerminkan hubungan antara risiko audit yang dapat diterima, risiko intern, risiko pengendalian, dan risiko deteksi yang dibicarakan. Semoga materi-materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.